السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق، ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati, yang berbahagia Tuan Pengurusi dan seluruh EJK Masjid Daerah Bifat, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kenikmatan kepada kita, baik kenikmatan yang zahir ataupun kenikmatan yang batin, kenikmatan yang nampak ataupun tidak nampak, kenikmatan dunia ataupun kenikmatan agama. Semuanya merupakan pemberian Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita rasakan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat duduk di dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita, duduknya kita dalam majlis ilmu ini merupakan duduk yang diberkati oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini merupakan kumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasalah terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya,
dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan mengimarahkan masjid. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan pertama yang penting kita ketahui adalah apakah yang dimaksud dengan masjid. Di dalam satu kitab namanya Dalilus Sa'ilin, pengarang kitab tersebut memberikan satu definisi. Yang dimaksud dengan masjid adalah al-mawdi'u alladhi yusjadu fihi. Yang disebut dengan masjid, yang dimaksud dengan masjid adalah tempat yang digunakan untuk bersujud. Jadi ini adalah definisi ataupun pengertian yang secara umum, sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis, ju'ilatil ardu masjidan. Ju'ilat dijadikan al-ardu seluruh permukaan bumi ini masjidan, dijadikan oleh Allah sebagai masjid, sebagai tempat untuk bersujud. Jadi memang keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dibolehkan kita beribadah, dibolehkan kita melakukan salat di mana-mana tempat yang ada di alam permukaan bumi ini. Tentunya dengan syarat tuan-tuan merupakan tempat yang bersih daripada najis. Jadi macam tuan-tuan tak boleh melaksanakan solat di dalam masjid secara fiqh. Mungkin tuan-tuan berada di dalam hutan, tuan-tuan berada di dalam pekan, sementara waktu solat sudah datang, dan memang kita ada uzur, kita pun jauh datang kepada masjid, maka secara aturan fiqih bolehlah kita solat di mana saja, karena seluruh permukaan bumi ini memanglah sudah Allah jadikan sebagai masjid, maknanya untuk tempat bersujud. Tetapi masjid yang dimaksud secara fiqh, tuan-tuan, ini lebih khusus. Yang dimaksud masjid secara fiqh adalah setiap tempat yang diwakafkan untuk masjid. Jadi meskipun belum ada bangunan berdiri, belumlah dibina di atasnya bangunan, tetapi tempat itu, tanah itu sudahlah diwakafkan sebagai masjid, maka mulai orang itu mewakafkan, menyerahkan sebagai masjid, maka jadilah ia masjid. Dan berlaku hukum masjid di dalamnya. Macam tuan-tuan punya tanah, sebidang tanah, lalu tuan-tuan katakan, aku nak wakafkan tanah ini untuk masjid, aku jadikan tanah ini sebagai masjid,
maka otomatis tuan-tuan, otomatis ketika kita mengucapkan kalimat itu, tempat tersebut adalah menjadi masjid meskipun belum berdiri di atasnya bangunan masjid. Dan tanah itu berlaku hukum masjid. Jadi orang haid tak boleh duduk di situ. Siapa-siapa orang yang dilarang duduk dalam masjid, maka berlaku juga tanah yang sudah kita wakafkan itu tak boleh dilalui oleh orang-orang yang dilarang masuk masjid. Ini pemahaman secara fiqh, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh tempat yang ada di alam permukaan bumi ini secara hakikat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta tuan-tuan mempunyai rumah itu meskipun kita merasa memiliki, tetapi hakikatnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, meskipun seluruh tempat yang ada di alam dunia ini merupakan milik Allah secara hakikat, baik itu rumah sakit, baik itu pekan, pasar, mal dan sebagainya, tetapi tempat yang Allah sebut sebagai Baitullah itu hanyalah masjid. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-masjidu buyutullah, masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, fil ardi, yang berada di atas permukaan bumi. Jadi Allah kaitkan masjid ini, Allah nisbatkan sebagai rumahnya Allah. Apa makna masjid ini sebagai rumahnya Allah? Ulama bagi tahu tuan-tuan, yang pertama karena memang mulianya masjid sehingga Allah sebut masjid itu sebagai rumahnya Allah. Jadi bukan bermakna masjid Baitullah itu tempatnya Allah, bukan makna seperti itu. Allah sebut masjid sebagai Baitullah, yang dimaksud adalah karena begitu mulianya masjid, begitu agungnya masjid, maka masjid itu disebut sebagai Baitullah. Tapi bukan bermakna Allah bertempat di dalam masjid. Jadi terkadang ada kelompok-kelompok yang memaknai hadis itu secara zahir. Dia menyamakan Allah seperti makhluk, Allah itu bertempat. Terkadang orang awam ni tuan-tuan, kalau tak dijelaskan ketika masjid itu disebut rumah Allah, berarti Allah itu bertempat dalam masjid. Ini naudzubillah. Allah tidak bertempat sebagaimana kita tuan-tuan. Adapun maksud masjid sebagai Baitullah adalah Allah nak tunjuk betapa agungnya, betapa mulianya, betapa hebatnya itu masjid. Yang kedua tuan-tuan, Allah sebut al-masjidu Baitullah. Nabi sebut masjid itu sebagai rumahnya Allah. Maka yang dimaksud kata para ulama, Baitullah bermakna di masjid itulah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah seseorang didatangkan oleh Allah ke dalam masjid
Tidaklah seseorang diberikan kekuatan untuk duduk di dalam masjid, melaksanakan solat di dalam masjid, senang berada di dalam masjid, kecuali orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, karena memang di masjid itulah tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Lebih dicintai oleh Allah daripada istana yang mewah, lebih dicintai oleh Allah daripada kerajaan yang begitu besar, istana presiden, istana perdana menteri, istana kerajaan. Betapapun megahnya, betapapun hebatnya, tetaplah bagi Allah tempat yang sangat dicintai, yang paling dicintainya tidak ada kecuali masjidnya. Maka ada ulama bagi tahu tuan-tuan, tidaklah seseorang itu senang berada di dalam masjid atau olah-alik datang ke masjid, kecuali itu pun adalah tanda orang tersebut dicintai oleh Allah. Jadi ketika masjid itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka orang yang Allah takdirkan, orang yang Allah berikan kekuatan datang ke masjid, maka itu pun menjadi pertanda orang tersebut adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya tuan-tuan, mafhum kebalikannya tuan-tuan, ketika seseorang itu tidak Allah takdirkan senang berada dalam masjid, ketika seseorang itu tidak Allah berikan kekuatan untuk datang ke dalam masjid, ketika seseorang itu tidak Allah berikan kekuatan untuk berlama-lama di dalam masjid, mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya tuan-tuan, ini pun tanda orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalimat ini tidak boleh untuk menghukumi orang lain tuan-tuan. Jadi bukan untuk menghukumi tetangga kita, jiran kita, orang lain. Ada orang kok tak nak masuk masjid, kalaupun masuk masjid tu hanya sebentar dia langsung pulang, baru kita hukumi, oh orang ini adalah orang yang dibenci oleh Allah. Tak boleh macam tu. Kalimat ini ulama bagi tahu adalah untuk menghukumi diri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan ni tanya dalam hati itu, tuan-tuan ni senang berada dalam masjid atau lebih senang berada di luar masjid? Kalaulah tuan-tuan lebih senang berada dalam masjid, ini tanda mudah-mudahan Allah sayang kepada kita. Tetapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah, belum ada rasa kenikmatan, belum ada rasa kelezatan, belum ada rasa ketenangan datang ke dalam masjid ini, maka na'udzubillah, boleh jadi ini tanda Allah murka terhadap kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa dasarnya tuan-tuan? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man alifal masjida
barang siapa yang mencintai, barang siapa yang menyenangi terhadap masjid, alifahullahu, maka tandanya Allah mencintai dia. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man alifal masjida alifahullah, barang siapa yang dia senang ke masjid, suka datang ke masjid, berada di dalam masjid, alifahullah, maka Allah pun mencintai dia, menyenangi dia. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah berikan kekuatan kepada kita selalu berada di dalam masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan masjid ini ada satu ayat yang sering kita dengar dan sering disampaikan oleh para ulama di dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan orang yang beriman kepada hari akhir, wa aqamas salata, dan dia menegakkan, mendirikan salat, wa ataz zakata, dan dia pun menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, kalimat innama itu disebut dengan adatul hasri atau adatul qasri. Kalimat innama itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk pembatasan. Maka sering diartikan di dalam bahasa kita, saya pun tak tahu sama atau tidak dengan bahasa Indonesia. Terkadang di dalam bahasa kami, dalam bahasa Indonesia itu diartikan hanyalah. Jadi dibatasi, tuan-tuan. Allah memberikan batasan, orang yang akan senang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang suka mendatangi masjid, orang yang suka mengimarahkan masjid, hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Maka diperkuat di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza ra'aitumur rajul, apabila engkau melihat seorang laki-laki ya'tadul masajid, dia membiasakan diri olah-alik berbolak-balik datang ke masjid. Jadi ada orang, tuan-tuan, hatinya itu senantiasa muallak, bergantung, keterkaitan dengan masjid. Baru pulang ke rumah, dalam waktu beberapa menit hati sudah ingin ke masjid lagi. Baru berbicara sebentar di kedai, hati sudah ingin ke masjid lagi. Kalau kamu melihat, kata Nabi, orang yang senantiasa bolak-balik datang ke masjid, dia senang datang masjid, kalaupun hanya pulang sebentar balik lagi ke masjid, dia jadikan masjid itu sebagai rumah pertamanya,
Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid, kalau kamu melihat seorang laki-laki yang senang datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah olehmu bahwasanya orang tersebut adalah orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya tuan-tuan, ketika seseorang itu tidak suka memakmurkan masjid, tidak suka mengimarahkan masjid, tidak suka duduk berlama-lama di dalam masjid, maka ini tanda sebagai orang yang imannya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama, tuan-tuan, ada seorang ulama, saya lupa namanya, beliau mengatakan al-munafiq. Munafik ini orang yang rusak imannya, tuan-tuan. Orang yang imannya tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan al-munafiq fil masjid. Orang munafik berada di dalam masjid itu kal-tayri fil qafsi, seperti burung yang berada di dalam sangkar. Imam Nazzal bin Sabrah, saya lupa, An-Nazzal bin Sabrah, beliau mengatakan al-munafiq fil masjid kal-tayri fil qafsi. Orang munafik berada di dalam masjid itu seperti burung yang berada di dalam sangkar. Tuan-tuan lihat, kita perhatikan, ada burung berada di dalam sangkar meskipun sangkarnya terbuat daripada emas. Meskipun sangkarnya itu berada di besar ataupun terpenuhi seluruh kebutuhannya, terbuat daripada emas, bahkan ada mutiara, bahkan ada yakut, di dalamnya pun ada makanan, burung tu tetap dia tidak merasa nyaman, burung tu tidak merasa selesa, burung tu tidak merasa tenang, dia akan bergerak-gerak terus, dia nak keluar daripada sangkar itu. Itulah gambaran seseorang yang ketika hatinya, keimanannya rusak kepada Allah, di dalam hatinya ada kemunafikan, maka ketika dia berada dalam masjid itu seperti burung dalam sangkar, rasa-rasanya tak tenang. Jadi lepas sholat tak mau zikir, tak mau berlama-lama, jangankan duduk dalam majelis ilmu, zikir pun tak mau. Tapi sekali lagi tuan-tuan, ini tak boleh menghukumi orang lain, ini untuk diri kita. Jadi kalimat-kalimat macam ini tidak boleh untuk menghukumi orang lain, tapi ini untuk menghukumi hati kita, menghukumi diri kita. Kita periksa tuan-tuan hati kita ini, kalau berada dalam masjid ini, kita ini merasa tenang ataukah tidak tenang, merasa selesa ataukah tidak selesa. Karena orang yang beriman berada di dalam masjid, ulama bagi tahu seperti ikan yang berada di dalam air. Tuan-tuan lihat bagaimana ikan yang berada dalam akuarium itu, di dalam air itu, dia merasakan ketenangan, dia boleh bernapas, dia boleh kemana-mana, dia merasakan kesejukan, dia merasakan kenyamanan. Seperti itulah gambaran orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan senang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang senang duduk di dalam masjid. Maka pertanyaannya tuan-tuan, bagaimanakah cara memakmurkan masjid itu? Itu pertanyaannya tuan.
ketika kita sudah menjelaskan bagaimana kelebihan keagungan masjid, kemudian orang beriman adalah senang memakmurkan masjid, lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk memakmurkan masjid itu? Maka tuan-tuan, saya membaca satu kitab namanya Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam, karangan Syekh Ali As-Sabuni. Beliau menjelaskan secara umum ada dua cara untuk memakmurkan masjid. Kita catat tuan-tuan. Secara umum ada dua cara untuk memakmurkan masjid. Beliau mengatakan zahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ila annal murada, bahwasannya yang dimaksud bi imaratil masajid, dengan memakmurkan masjid, adalah huwa bina'uha. Yang pertama adalah dengan membangunnya, membinanya. Wa tashyiduha, dan memperkuatnya, memperkokohnya. Wa tarmimu ma tahdumu minha, dan juga membaiki ataupun memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak daripada masjid. Jadi Syekh Ali As-Sabuni menukil pendapat para ulama yang dimaksud memakmurkan masjid yang pertama kali adalah ketika masjidnya belum ada, tuan-tuan, maka yang dilakukan adalah dengan membinanya, membangunnya. Yang kedua, kalaulah sudah ada, masjid sudah ada, tetapi bangunan ini macam sudah lapuk, ataupun mungkin kalau ada gempa bumi, tuan-tuan, nanti masjid ini akan roboh, gitu tuan. Maka yang kedua, wa tashyiduha, diperkuat, dikokohkan. Jadi tidak masalah, tuan-tuan. Atau mungkin masih kokoh tapi ada bagian-bagian yang rusak, ada bagian-bagian yang bocor air, mungkin ada tandas-tandas yang perlu dibaiki. Yang kemudian yang selanjutnya beliau sebut adalah dengan memperbaiki perkara-perkara yang rusak daripada masjid tersebut. Ini adalah yang pendapat pertama yang disampaikan oleh para ulama. Maka tuan-tuan, kita harus berusaha ya. Di dalam kehidupan kita ini ada harta kita ini yang digunakan untuk masjid. Jadi kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal sedekah, tuan-tuan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata amaluh, ketika manusia ini mati maka seluruh amalnya ini akan terkhusus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Maka termasuk sedekah jariah ini adalah membangun masjid, tuan-tuan. Ini sudah belum? Ketika ada harta kita yang dibangunkan untuk masjid, meskipun bukan keseluruhan masjid, tuan-tuan, maka ketika masjid itu berdiri kemudian di dalamnya ada orang yang sholat, maka sholat orang yang sholat di dalam masjid itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Bagaimana kalau yang sholat itu adalah ratusan orang, ribuan orang?
Belum lagi ada orang yang melaksanakan membaca Al-Quran di dalam masjid. Belum lagi orang yang beriktikaf di dalam masjid. Belum lagi orang-orang yang berzikir, yang melaksanakan tahajud di dalam masjid. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdas ini adalah orang yang menyisihkan hartanya untuk akhiratnya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana keadaan orang-orang terdahulu, Masya Allah, di dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka beliau mendirikan Masjid Quba. Maka diceritakan dalam tarikh itu, yang pertama kali menyimpan, meletakkan batu yang awal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah meletakkan batu, kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar pun meletakkan batu yang kedua di atas batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Utsman radhiyallahu an meletakkan batu di atas batunya Abu Bakar. Kemudian datang Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itulah Masjid Quba yang Allah sebut la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Dan sekarang masjid itu masih kokoh berdiri, tuan-tuan. Maka pahalanya mestilah akan mengalir kepada mereka. Maka kita harus berusaha, tuan-tuan, dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita ini untuk mendirikan masjid atau membaiki masjid. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, yang kedua yang dimaksud dengan mengimarahkan masjid itu adalah imaratuha bis salati wal ibadati wa an'amil qarabat. Menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid dengan amalan-amalan serupa salat, serupa ibadat, dan macam-macam ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya dulu? Boleh insyaAllah. Kita lanjutkan sebentar insyaallah. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, bentuk memakmurkan masjid itu adalah menghidupkan dengan amalan-amalan masjid. Jadi kalaulah yang pertama tadi berupa fisik, yang sekarang ini itulah yang paling penting dan paling pokok, yaitu memakmurkan masjid dengan amalan-amalan. Tuan-tuan tahu pasar kan? Ada pasar tuh bangunan megah, bangunan hebat. Tetapi di situ tidak ada praktek jual beli. Tuan-tuan nampak nampak pasar, tetapi di situ tidak ada praktek jual beli. Maka kita sebut ini bukan pasar, tapi bangunan pasar. Tetapi ada kegiatan jual beli, tuan-tuan. Meskipun tidak ada bangunan pasar yang mewah, bahkan mungkin hanya di pinggir jalan saja, maka kita sebut itu adalah pasar. Ini tamsil, ini ibarat, tuan-tuan. Begitulah yang terjadi hari ini.
Orang berlomba-lomba membangun masjid itu bukanlah tidak baik. Ada pahala tersendiri. Rasulullah sampaikan, bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah nanti akan bangunkan rumah di dalam surga. Tetapi yang paling utama tuan-tuan, bukan hanya memperhatikan fisik masjid. Yang lebih harus kita perhatikan adalah amalan-amalan di dalam masjid itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, maka Madinah ini bernama Yathrib, satu tempat yang buruk sekali. Banyak penyakit di sana, banyak kemalangan-kemalangan. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kemudian Rasulullah mendirikan masjid, maka berubah nama Yathrib itu menjadi Madinatul Munawwarah, Madinah yang diterangi. Terkadang kita memberikan makna, memberikan arti munawwarah itu adalah yang bersinar. Tapi guru kami itu menyampaikan munawwar itu daripada ismul maf'ul, maknanya yang menyinari, yang disinari, yang dicahayai. Apa maksud? Madinatul Munawwarah adalah kota bandar yang diterangi, yang disinari oleh amalan-amalan Masjid Nabawi. Jadi Madinah itu menjadi berkah, Madinah itu menjadi tempat yang aman, menjadi tempat yang mulia. Salah satunya ulama bagi tahu karena ada masjid di samping ada baginda Nabi, ada masjid yang munawwar, masjid yang menyinari Madinah. Maka dirumuskan oleh para ulama tuan-tuan, apakah amalan Masjid Madinah itu? Ulama mengatakan kesimpulannya, amalan Masjid Madinah itu ada 4 perkara tuan-tuan. Yang pertama, Madinah itu amalan masjidnya, Masjid Nabawi itu amalan masjidnya adalah dakwah ilallah. Di dalam masjid itu ada ajakan kepada Allah, ada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita masuk Masjid Nabawi, saya pun baru pulang umrah 3 minggu yang lalu tuh. Memanglah di sana itu ada suasana dakwah, ada suasana mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berlaku dari mulai baginda Nabi Muhammad hinggalah sekarang ini. Kemudian yang kedua, amalan Masjid Nabawi yang kita boleh dan harus kita buat di masjid kita masing-masing adalah ada amalan yang disebut ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Ada majelis ilmu tuan-tuan di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, yaitu masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, mereka mengajarkan kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Mereka membuat majelis ilmu di dalam masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, Rasulullah sebut kecuali kaum yang suka duduk dalam majelis ilmu dalam masjid itu, yang pertama kali Allah akan bagi kepada orang itu adalah as-sakinah, ketenangan jiwa. Hari ini tuan-tuan kita merasakan ketidaktenangan dalam diri kita.
Mungkin sebagian daripada kita banyak duit, rumah kita ada, kereta kita ada, istri kita ada, anak pun ada, tetapi terasa hati ini kosong, tidak ada ketenangan jiwa. Bahkan negara yang paling maju sekalipun belum tentu mereka mendapatkan ketenangan dengan kemajuan teknologinya. Bahkan tuan-tuan, kami dengar di negara yang paling maju teknologi, Jepang tuh, itu pun adalah negara yang paling banyak orang bunuh diri. Meskipun dalam segi teknologi mereka ini maju, tetapi karena tidak ada agama, tidak ada majelis ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, maka mereka merasakan kekosongan. Maka tuan-tuan, ketenangan itu salah satunya boleh kita dapatkan adalah dengan majelis ilmu. Bahkan terkadang tuan-tuan, karena begitu tenangnya, karena begitu nyamannya, tak sadar dalam majelis ilmu tuh kita tertidur. Itu orang tertidur dalam majelis ilmu tuh itu karena begitu tenang, tuan-tuan. Orang itu kan kalau sudah tak ada masalah, hati tenang tuh mesti boleh tidur. Betul, tuan-tuan. Tapi kalau orang ada masalah, stres, maka yang pertama kali berlaku adalah sulit tidur. Maka dalam kitab itu, di antara awal gila itu ada orang tanda dia akan gila, itu salah satu tandanya adalah dia ini sulit tidur. Kalau orang sudah berhari-hari tidak tidur, boleh jadi ini orang akan gila. Tapi kalau kita duduk dalam majelis ilmu, tuan-tuan, nanti Allah bagi ketenangan jiwa. Kalau boleh saya kisahkan tuh panjang. Ada satu kisah itu, ada orang yang belum tidur beberapa bulan, tuan-tuan, berbulan-bulan tidak boleh tidur. Maka ada kawan kami daripada jamaah atau tabligh itu, orang tabligh itu, dia datangi orang itu di sebuah negara, tuan-tuan. Dia lihat namanya ini nama Islam, didatangi ke rumahnya, maka orang ini tak mau didatangi, dia akan berangkat. Maka dipaksa tuan-tuan, akhirnya dia ini mau untuk datang ke masjid. Dibawa ke masjid, baru duduk dalam majelis ilmu tu, dia langsung tertidur 3 hari 3 malam. Maka selepas bangun daripada tidurnya ditanya, kenapa engkau ini tidur sampai 3 hari 3 malam? Maka dia menjelaskan, sebenarnya ketika kamu datang tu, aku ini mau bunuh diri. Karena di negara tersebut ini bunuh diri itu disediakan oleh negara. Karena begitu banyaknya orang yang bunuh diri, maka disiapkan tempat yang khusus untuk bunuh diri, tuan-tuan. Boleh memilih dengan cara masing-masing, nak ditembakkah atau jatuhkah atau gantungkah, boleh, silakan. Dan ternyata orang ini pun akan bunuh diri, tuan-tuan. Apa sebab? Dia tidak boleh tidur berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Hilang ketenangan. Tetapi sekali duduk dalam majelis ilmu itu, maka dia pun mendapatkan ketenangan, bahkan tidur 3 hari 3 malam. Yang kedua, tuan-tuan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang duduk dalam majelis ilmu dalam masjid ini, Allah liputi dengan rahmatnya Allah, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, malaikat pun akan berbondong-bondong. Malaikat akan memenuhi daripada majelis ilmu yang berada dalam masjid. Mungkin ini nampak kosong kan, tuan-tuan? Tetapi sebenarnya kita yakini hadis baginda Nabi SAW. Kalau kita buat masjid, memakmurkan masjid dengan majelis ilmu, sebenarnya ini penuh dengan malaikat bersop-sop sampai arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kitab itu disebutkan ada satu ulama datang ke dalam masjid, dan di dalam masjid itu ada majelis ilmu.
sementara tempat ni kosong tuan-tuan. Maka ni ulama duduk paling belakang, sementara yang depan ni masih lagi kosong. Maka orang-orang pun heran, kenapa wahai Syekh engkau ni duduk di belakang sementara ni tempat masih lagi kosong? Maka Syekh itu mengatakan, mungkin kamu nampak kosong, tapi aku nampak di sini ni penuh dengan para malaikat, sehingga aku ini tidak boleh lagi ke depan. Ini hanya terjadi dengan para ulama-ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh Allah tampakkan para malaikat. Kemudian apa manfaat ketika kita ini banyak duduk dengan para malaikat dalam majlis ilmu di dalam masjid itu tuan-tuan? Para ulama bagi tahu sifat malaikat. Apa sifat malaikat? La ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat malaikat itu nanti akan berpengaruh dengan kita, akan memberikan asar kepada kita, akan menempel kepada kita. Maka dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lil masjid autadan, sesungguhnya masjid itu punya tiang-tiang. Siapakah tiang-tiang masjid itu? Orang-orang yang sering datang ke masjid, duduk dalam majelis ilmu. Al malaikatu julasa'uhum, malaikat itulah teman duduk mereka. Jadi kalau tuan-tuan sering duduk dalam masjid, maka yang menemani tuan-tuan itu adalah para malaikat. Wa in ghabu yaftaqidunahum, kalau orang yang sering datang ke masjid itu hilang dari masjid, mungkin karena sakit atau mungkin ada satu sebab, yaftaqidunahum, para malaikat pun akan merasakan kehilangan, mereka akan mencari orang-orang yang sering datang ke masjid. Wa in maradu aduhum, kalau mereka sakit, para malaikat akan menengok mereka. Dan ini terjadi tuan-tuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang ditengok oleh Nabi, dijenguk oleh Nabi. Maka ini sahabat mengatakan, sebelum engkau datang wahai Rasulullah, tadi ada orang yang begitu handsome, ada orang yang begitu indah, sangat indah. Belum pernah aku melihat orang yang seindah ini, kecuali engkau yang paling indah. Maka Nabi SAW katakan, mereka itu yang tadi datang itu adalah malaikat yang menjenguk engkau. Kenapa menjenguk orang yang sakit ini? Karena dia adalah ahlul masjid. Maka insyaAllah tuan-tuan, kita hidupkan masjid kita ini dengan majelis ilmu. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, hidupkan masjid ini adalah dengan ibadah dan zikir. Ibadah dan zikir. Kita usahakan amalan ibadah kita ini dilakukan di masjid, terutama salat. Kita sering mendengar ketika kita salat di dalam masjid berjamaah, maka pahalanya ini 25 derajat atau 27 derajat. Tuan-tuan kena tahu, ada ulama bagi tahu, 1 derajat yang dimaksud adalah ma bainas sama'i wal ard, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Kalau 27 tuan-tuan, hari ini kita tahu perbedaan 1 ringgit dengan 27 ringgit. Kita faham bagaimana perbedaan 1 ringgit dengan 27 ringgit, 100 ringgit dengan 2.700 ringgit. Kita faham itu. Tetapi dalam pasal pahala, dalam pasal solat ini, kita tak faham. Sebagian kita mengatakan di rumah pun masih dapat pahala lagi meskipun 1. Padahal tuan-tuan, 1 derajat ini ada ulama bagi tahu adalah seperti jarak langit dan bumi. Begitu jauhnya. Ini baru 1 solat tuan-tuan. Begitupun zikir-zikir, kita baca Quran, kita banyak di dalam masjid tuan-tuan. Kemudian yang terakhir, karena waktu yang begitu singkat, yang terakhir, masjid ini kita hidupkan dengan amalan khidmah.
yaitu melayani tuan-tuan. Jadi kalau boleh masjid ini kita buat memanglah untuk melayani umat. Kalau ada musafir datang, dia tak payah mencari hotel, dia tak payah mencari penginapan, cukup datang ke masjid, semua keperluannya terpenuhi. Kalau tuan-tuan datang ke Indonesia nih, ada satu daerah namanya Yogyakarta. Tuan-tuan boleh lihat dalam YouTube itu ada satu masjid namanya Jogokarian. Jogokarian itu masjid yang senantiasa tuan-tuan, kutipan-kutipan itu tiap minggu akan dinolkan, akan dijerokkan, akan dihabiskan. Setiap minggu apa kutipan yang didapat itu akan senantiasa dihabiskan untuk semua melayani ahli-ahli masjid. Bahkan masjid di sana itu tuan-tuan, kami lihat mereka menyiapkan bank beras. Orang yang kelaparan sekitar masjid itu, ketika dia tidak mendapati makanan, datanglah ke masjid, maka di masjid ada beras, cukup mengambil yang sesukupnya, maka dia pun sudah boleh makan hari itu. Ini berlaku tuan-tuan, ada beberapa masjid yang sudah seperti itu. Maka bolehlah kita juga buat semacam